Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Sebelumnya saya pamit dulu. Saat isi buah tomat makan di pinggir jalan, saya sampaikan salam kehormat bagi para hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sumedang, Bapak Ibu serta rekan sejawat saya yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan. Saya Nur Sa'adah Nasution. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Baiklah, sebelum acara kita mulai, maka acara ini dimulai dengan pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sumedang. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berikan kepada kita limpahan nikmat kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga kita semuanya dapat berhadir pada pagi hari ini. Kemudian sejenak kita bagi guru yang tidak ada jam mengajar dalam kelas ikut hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Nur Sa'adah. Kiranya kegiatan kali ini dapat kita ikuti dengan seksama, kemudian dapat menambah pemahaman pengetahuan yang baik bagi kita semuanya. Kemudian bagi yang beragama Islam, mari kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya kita termasuk pada umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya budaya positif ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Tentunya selama ini juga sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan, seperti budaya disiplin, kemudian budaya lihat sampah ambil, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, kemudian budaya-budaya positif lainnya. Nah, begitu juga kita berharap budaya-budaya positif yang ada dari luar itu juga bisa kita adopsi ataupun kita ambil untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini diharapkan kepada kita menambah wawasan bagi kita budaya positif seperti apa yang hendaknya ada pada diri kita, kemudian anak didik kita, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang hendaknya diterapkan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini bertambahlah pengetahuan kita. Barangkali tidak berpanjang kala dalam mukadimah ini, saya mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan
diseminasi ini sampai dengan selesai, berhubung karena pagi hari ini ada kegiatan di Dinas Pendidikan dan informasinya sudah disampaikan tadi. Selamat-lambatnya pukul 9.30 saya harus sudah ada di sana. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 8:52 WIB. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak atas nama Bu Nursada saya buka dengan resmi. Terima kasih. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala PTD SMP Negeri 1 Dalam. Selanjutnya untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, maka akan kita mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Indra Gunawan. Kepada Bapak saya persilakan. Bapak dan Ibu, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil keberkahan dalam acara pada hari ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah kami berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami ya Allah. Berkahilah ya Allah, ridhoilah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini mendatangkan kebaikan kepada kami sehingga bisa kami terapkan ya Allah di sekolah kami ini. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Ampunkanlah dosa dan segala salah kedua orang tua kami. Begitu juga para pemimpin kami dan guru-guru kami Allah. Jadikanlah kami menjadi manusia yang Engkau rahmati dan Engkau ridhoi ya Allah, dengan keimanan, ketakwaan serta ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun tema kita hari ini yaitu budaya positif. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah kita sudah menerapkan budaya positif ini di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah sudah. Ya seperti yang tadi bilang Bapak Kepala, kita sudah menanamkan yang namanya budaya 5S. Dan ternyata itu salah satu budaya positif. Apalagi gerakan Lisa. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, Jumat Keagamaan itu adalah satu budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, agenda kita hari ini adalah pembukaan, tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya tanya, menurut Bapak Ibu semuanya, setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu benar nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak kita? Benar, benar ya, setuju semuanya.
Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Baik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah Bapak Ibu? Benar ya, memberi penghargaan itu ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau di sini setuju, nanti diingat, nanti kita akan mengadakan regulasi. Benar nggak penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi? Baiklah, selanjutnya topik yang ada di dalam eksplorasi konsep yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, yang 6 segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu semuanya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol menjadi teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini Bapak Ibu stimulus respon dan ini teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut Bapak Ibu, bisa nggak kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Tidak bisa kita memaksakan orang agar sama dengan yang kita mau, Bapak Ibu. Baru perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku itu adalah suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Pasti adalah tujuannya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya benar. Tidak mungkin orang lain mampu mengontrol diri kita, tapi diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu nggak perlu paksaan, tetapi kolaborasi maka dengan berkolaborasi maka kita akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang-menang, tidak ada kalah, kita harus menang di sini. Baik Bapak Ibu, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser dalam melaksanakan disiplin yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita lah yang kita mengontrol diri kita sendiri, hanya diri kita. Baik, makna disiplin menurut Dr. William Glasser, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang akan kita hargai. Nah, ketika kita mengontrol diri kita, maka kita akan menghargai nilai-nilai Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Iya, ada teori motivasi. Teori motivasi itu yang pertama ada namanya motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang berasal dari luar. Ya Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Ternyata motivasi itu juga ada dari luar, tidak dari dalam. Yang pertama, kalau motivasi ekstrinsik, yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu menghargai diri kita sendiri. Berarti ketika kita motivasi dari diri kita itu berarti kita adalah menghargai diri kita sendiri. Sedangkan kalau motivasi dari luar, kita itu sebenarnya melakukan itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Baik Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua wali kelas sedang membuat keyakinan kelasnya, benar kan Bapak Ibu? Ya, sedang membuat keyakinan kelas. Nah, saya tanya, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang Bapak Ibu itu apakah kemauan Bapak Ibu sendiri atau berdasarkan bersama anak-anak? Harus diputusin kesepakatannya bersama anak-anak. Tidak bisa kita putuskan sendiri. Baru Bapak Ibu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama
yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, sedangkan yang kelima manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini dimiliki semua guru Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya, sejauh ini kita flashback, posisi kontrol yang bagaimana yang kita gunakan Bapak Ibu kepada murid? Posisi kontrol yang bagaimana yang kita gunakan untuk murid? 3, 4, 5, ya. Kita sering jadi teman, ya kan? Bahkan saya sendiri pun pernah menjadi penghukum Bapak Ibu. Sebelum saya belajar di disiplin positif, mungkin memang saya pernah merasakan menjadi penghukum Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa posisi kontrol itu. Ternyata sebagai penghukum saya dulunya. Kemudian sebagai manajer ini dia menerapkan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dia memiliki 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, sedangkan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang menanyakan keyakinan ini sesuai enggak keyakinan itu dengan keyakinan kelas dan keyakinan yang ada di sekolah kita. Jadi posisi manajer inilah sebenarnya yang bagus ya Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Ternyata sebagai manajer ini adalah yang paling bagus karena dia memiliki segitiga restitusi. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya Bapak Ibu semuanya, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Saya di sini saya bekerja untuk bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Ya kita setiap manusia juga harus punya penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa terima kasih. Tentunya kebutuhan saya butuh disayangi. Saya butuh rasanya berterima kasih kepada teman-teman sekalian untuk hari ini. Kesenangan. Setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan. Ya Bapak Ibu, walaupun ada kesedihan pasti semua manusia membutuhkan kesenangan. Dan yang terakhir kebebasan. Saya pun juga sebagai seorang guru butuh kebebasan. Makanya sekarang namanya kurikulum merdeka. Bebas kita ya Bapak Ibu. Bebas bukan berarti terbang melayang, enggak, tetap mengikuti aturan. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar. Kita berlandaskan ini Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya sebenarnya belajar. Berarti selama ini menurut Bapak Ibu disiplin itu apa Bapak Ibu? Aturan, peraturan. Disiplin itu sebenarnya peraturan menurut kita. Ternyata salah. Disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Ya, seperti tadi peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke Bapak Ibu, tadi kita bilang disiplin itu adalah hukuman, peraturan gitu ya Bapak Ibu. Ternyata salah, disiplin itu adalah belajar. Nah Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, budaya, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Geiser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Rosen 1998. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Nah itulah yang sudah mau 3 tahun kita terapkan di sekolah kita. Kita sudah menerapkan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah berjalan.
Apa aja nilai-nilainya Bapak Ibu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini 5 nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Kita menerapkan ini. Kenapa menerapkan ini? Karena kita sudah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Kita masuk yang kedua, pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Baik Bapak Ibu, menurut Diana Gosel dalam bukunya Restructuring School Discipline, teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya bilang motivasi ada 2. Yang pertama eksternal dari luar, yang kedua internal dari dalam. Nah, motivasi eksternal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan yang ketiga motivasi internal yaitu tujuannya untuk disiplin positif. Jadi seharusnya kita melaksanakan motivasi internal, yaitu bagaimana dia untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini ya Bapak Ibu, ternyata kita harus menimbulkan motivasi internal. Kenapa kita menimbulkan motivasi internal? Agar tujuan disiplin positif itu tercapai Bapak Ibu semuanya. Tadi menurut Bapak Ibu penghargaan adalah sebuah motivasi. Benar kan? Tadi di awal saya tanya, menurut Bapak Ibu kalau kita kasih penghargaan motivasi nggak? Motivasi. Ternyata salah. Ternyata penghargaan itu bukan motivasi, tapi sebuah penghukuman Bapak Ibu. Kenapa bisa penghukuman Bu? Kenapa? Karena kan kita seharusnya kita menimbulkan keaktifan anak-anak. Aku harus bisa. Ternyata salah. Ketika kita memberikan penghargaan itu adalah sebuah penghukuman. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan. Menurut Alfikon 1963, ternyata salah ya Bapak Ibu, jangan lagi penghargaan itu meningkatkan motivasi. Itu sebuah penghukuman. Kenapa? Ada pengaruh di sini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan itu dapat menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menjadi tidak efektif. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, ini penjelasannya. Kenapa dibilang penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang? Karena penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, kalau kita terus-terusan kasih penghargaan, kuranglah motivasinya, kehilangan motivasi dia Bapak Ibu. Bukan berarti timbul motivasinya, tidak, malah kehilangan katanya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Kenapa seperti itu? Iya, aku pasti dapat, dan itulah kehilangan dia motivasinya Bapak Ibu. Gak ada motivasi dari dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi gak efektif dia. Ya kan Bapak Ibu? Kalau melakukan ini pasti kau dapat penghargaan. Berarti kan gak efektif dia. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak
sehingga serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Kenapa nggak efektif? Ya, selama ini kalau di kelas kita kasih penghargaan pasti orangnya itu aja, pasti. Jadi yang nggak mau itu merasa kecil hati, udahlah dia aja yang dapat. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata kenyataannya seperti itu. Hanya orang tertentu, hanya dia aja. Biarlah itu dia aja dia yang bisa jawab. Ternyata itu membuat tidak efektif Bapak Ibu penghargaan itu. Salah. Selanjutnya, kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Karena yang pertama mengakibatkan iri hati, rasa iri. Kenapa iri? Biarlah selama satu semester ini dia yang dapat hadiah. Iri dia ya Bapak Ibu. Dan kita pun mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena tadi kita punya 5 kebutuhan dasar. Kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa ingin disayangi, dicintai itu pasti ada. Semua manusia pasti ingin seperti itu. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Nah, merusak hubungan kenapa? Ada persaingan di kelas. Itu kan merusak hubungan. Kamu sesama kuliah, kan gitu kan? Kamu bukan sama aku. Jadi rusak hubungan di kelas itu Bapak Ibu. Pengakuan atau apresiasi. Nah Bapak Ibu, apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi Bapak Ibu, kita ganti tadi dengan yang memberi penghargaan tadi, kita ganti dengan pengakuan atau apresiasi. Jadi nggak usah beri penghargaan, kita apresiasi. Nah dalam memberikan apresiasi bukan berarti yang pintar aja yang bisa enggak. Namanya apresiasi tadi itu penilaian positif. Nah contohnya, ini dia belum bisa membaca. Kayak mana kita mengapresiasinya? Ibu yakin, ibu percaya kamu pasti bisa. Itu adalah sebuah apresiasi. Kita yakin. Kenapa? Tumpul motivasinya tadi Bapak Ibu. Iya, ibu itu yakin aku bisa. Pasti mau nggak mau dia timbul motivasinya itu tadi Bapak Ibu. Kalau tadi kita memberikan pengakuan, bukan penghargaan. Ketika kita kasih penghargaan, contohnya, kalau kamu bisa kalau kamu misalnya bisa membaca, ibu kasih kamu uang 1.000. Berarti kan karena imbalan kita tadi dia mau membaca, nggak motivasi dari dalam dirinya, tapi karena uang tadi. Berarti kalau nggak kita kasih uang dia selamanya nggak bisa. Makanya harus kita kasih apresiasi. Bagaimana cara kasih apresiasinya? Kita dekati, kita melakukan pendekatan, yaitu tadi ini pengakuan secara pribadi. Baru Bapak Ibu kita harus konsisten, jangan satu orang aja, semuanya kita beri pengakuan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti apresiasi itu bukan hanya dalam akademik. Ya, non akademik juga. Ketika dia membuang sampah, kita bisa memberikan apresiasi. Tadi ibu lihat si Ari ini bagus. Kenapa? Dia bisa membuang sampah pada tempatnya. Ibu apresiasi dengan kegiatan yang dilakukan si Ari tadi. Nah itu suatu motivasi. Jadi itu motivasi. Oh iya, berarti yang perbuatan itu bagus. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Yang ketiga, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu tadi Bapak Ibu. Kita menimbulkan motivasinya dengan apresiasi, bukan dengan penghargaan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya bagikan sticky notes. Saya ingin bertanya dulu, saya jelaskan dulu. Menurut Bapak Ibu semuanya, ini yang sebelah sini, ini sebenarnya bukan untuk salah benar enggak, tapi kita diskusi di sini yang mana
Saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu semuanya, tadi sebelumnya ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman dan konsekuensi. Nah, saya bagikan sticky notes. Nanti tulis saja Bapak Ibu ini. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Hukuman apa konsekuensi? Saya bagikan ya Bapak Ibu. Nampak ya? Menurut saya nampak. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini karena terlambat ke sekolah. Maksudnya dia buat ini karena dia terlambat ke sekolah ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Iya, menurut Bapak Ibu, nomor 1 itu hukuman, nomor 2 konsekuensi apa? Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Disuruh push up Bu, karena dia nggak bawa masker. Ada yang nggak nampak mobil? Ada yang nggak nampak? Enggak? Oke, senyum-senyum, udah siap berarti. Atau dalam kopian yang begini. Bagaimana Mika? Masih berpikir Mika ya? Oh, ada. Iya, Mika ada. Udah selesai semuanya. Udah selesai semuanya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari Buati dulu. Coba Buati, menurut Buati nomor 1 itu apa? 2, 3, 4, 5, dan 7 apa nih? Menurut saya 1 hukuman,
yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh hukuman. Terima kasih Bu Wati. Yang menurut Bu Wati 1, 2, 3 tadi hukuman, 4, 5 konsekuensi, 6, 7 juga hukuman. Ada yang berbeda? Bagaimana? Belinda selanjutnya saya minta kepada Bu Belinda. Baik, menurut saya kalau nomor 1 itu masuk ke konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam konsekuensi, yang ketujuh hukuman. Ya, terima kasih kepada Bu Melinda. Kalau menurut Bu Melinda yang nomor 1 tadi konsekuensi, ya kan, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 konsekuensi, dan yang ketujuh adalah sebuah hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lihat kebenarannya. Baik Bapak Ibu di sini, ternyata yang pertama itu adalah sebuah hukuman. Ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hal ini dikarenakan dia terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Udah pasti kalau lari ini adalah sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Membuat fisiknya, ya Bapak Ibu. Yang ketiga, hukuman. Kenapa? Sama seperti nomor 2, fisiknya, menyakiti fisiknya. Yang keempat itu konsekuensi. Yang kelima juga konsekuensi. Yang keenam hukuman, ketujuh hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena dia juga sama. Yang hukuman itu fisiknya, ya Bapak Ibu. Ternyata tadi Bu Wati benar. Give applause untuk Bu Wati. Baik Bapak Ibu, kenapa tadi jawabannya hukuman? Kenapa tadi jawabannya konsekuensi? Di sini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu pastinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka yang waktu lama. Itu tadi ya Bapak Ibu. Kenapa yang nomor 1 tadi hukuman? Ada sakitnya mungkin Bapak Ibu, jangka waktu lama. Dia ingat berarti yang dituliskan dulu aku disuruh ibu itu ada dia yang menyakitkan dia, makanya dia itu dibilang sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman selanjutnya yaitu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, terpaksa dia, sedangkan konsekuensi stimulus ataupun tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sering kita temuin ya kan, bukan aku tadi yang ini, bukan aku, itu sering kita jumpai. Sebenarnya dia salah, tapi disembunyikannya. Kenapa? Karena dia tahu pasti dia akan dapat hukuman, makanya lah dia disembunyi. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak buat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time. Ini menurut Restitution Diana Gosen, The 5 Position of Control, Yayasan Pendidik Luhur. Ini menurut Diana Gosen. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya, mana yang lebih bagus? Hukuman atau sebuah konsekuensi? Sudah jelas di sini ya Bapak Ibu, di konsekuensi, karena pastinya anak-anak itu akan belajar mematuhi, bukan untuk keterpaksaan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya itu restitusi. Tadi saya sebelumnya ada kata konsep, ya kan, seorang manajer dia menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Sigurdsson pada tahun 2004. Nah, restitusi adalah menciptakan atau memperbaiki kesalahannya sendiri. Tadi ada 3, yang pertama menstabilisasikan, yang kedua validasi, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi dia sendiri nanti Bapak Ibu yang menciptakan apa yang harus dilakukannya. Ini Bapak Ibu. Ada 2 identitas, ada identitas yang gagal, ada identitas yang sukses. Udah jelas ya Bapak Ibu, identitas yang gagal itu berasal dari hukuman. Sedangkan identitas yang sukses itu berdasarkan disiplin dan dikarenakan konsekuensi serta restitusi. Konsekuensi juga identitas yang sukses ternyata juga, tapi ada yang lebih bagus yaitu disiplin. Baik Bapak Ibu, kenapa dibilang identitas yang gagal? Karena hukuman. Karena pada dia sesuatu itu pasti menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau dia restitusi menguatkan ya Bapak Ibu, hukuman itu anak-anak gak nyaman. Kalau dia konsekuensi juga pasti gak nyaman anak-anak itu. Baru yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sedangkan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus bagaimana. Kalau dia konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sedangkan hukuman, murid anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Nah Bapak Ibu, identitas yang gagal tadi hukuman, dan itu adalah sebuah yang negatif. Sedangkan identitas yang sukses ada konsekuensi dan restitusi. Kalau si konsekuensi ini dia bersifat netral, sedangkan si restitusi bersifat positif. Jadi Bapak Ibu, manalah yang kita gunakan ini Bapak Ibu di sehari-hari kita? Menurut Bapak Ibu, mana yang harus kita gunakan di sehari-hari kehidupan kita di sekolah? Restitusi ya Bapak Ibu, karena dia bersifat positif. Ada sifat positifnya karena identitasnya akan menjadi sukses. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi inilah sebenarnya yang bagus yang kita laksanakan untuk anak-anak kita.
Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran 3 keyakinan kelas, kayaknya ngantuk ya Wika. Ngantuk ya Wika. Kita ice breaking dulu. Boleh teman-teman semuanya berdiri stand up. Gak apa-apa, keluar di lorongnya aja. Gak apa-apa. Semangat ya Wika, jangan ngantuk Wika. Oke. Udah semangat lagi Wika, udah semangat ya. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Baik, kenapa lah nggak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita nggak buat peraturan di kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena yang pertama, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor?
menurut Bapak Ibu semuanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Menurut Bu Saul, kenapa kita harus pakai helm Bu kalau naik kereta? Biar menjaga keselamatan. Iya, berarti bukan karena peraturan ya Bapak Ibu, berarti untuk diri kita, keselamatan kita. Selanjutnya, kenapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kesehatan kita, bukan karena peraturan, tapi karena keyakinan kita. Aku mau sehat, jadi aku harus pakai masker. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ini? Keyakinan aku harus cepat datang, bukan karena peraturan yang dibuat. Untuk menutup motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu tadi Bapak Ibu, kita harus menggerakkan motivasi intrinsipnya, bukan peraturan yang ada di sekolah ini kita kuatkan. Ketika peraturan di sekolah ini dilarang memakai baju ini, kita kuatkan ya anak-anak, tapi nggak ada motivasinya, maka itu tidak akan berubah. Tetap aja katanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar, itu kan katanya. Makanya kita tunggukan motivasinya Bapak Ibu, motivasi dalam dirinya. Kamu nggak malunya bajunya salah-salah terus. Jadi untuk mendukung motivasi, ini ada Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan untuk peraturan, tapi menimbulkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Baik Bapak Ibu semuanya, perhatikan. Nah, tadi judulnya adalah budaya positif. Ternyata di dalam itu yang paling utama adalah dari dalam kelas. Untuk menimbulkan budaya positif dari kelasnya dulu, kemudian dibuatlah keyakinan kelas. Selanjutnya lingkungan yang positif, serta timbullah budaya positif itu Bapak Ibu semuanya. Berarti dari dalam kelas dulu Bapak Ibu. Bagaimana kelasnya? Kita buatlah keyakinan. Ada di kelas ini kayaknya keyakinan kelasnya. Aduh. Ini ya di kelas kita itu ternyata ada keyakinan kelasnya. Ya, dari mulai kelas kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kita bersama dengan murid. Selanjutnya pasti lingkungan yang positif dan akan terjadilah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y. Ya Bapak Ibu, kalau membuat keyakinan kelas itu berdasarkan tabel T dan Y. Apa itu? Ada hormat, bekerja, dan diterima serta dimiliki. Yang pertama, kita membuat keyakinan itu kenapa? Karena kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu dia tadi. T di mana? Terdengar. Ya kan Bapak Ibu? Baru bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sedangkan yang terakhir, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi berdasarkan ini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Ini T. Ketika dia menghormati, disinilah Bapak Ibu tampak seperti apa yang diyakininya di sebelah sini. Terdengar bagaimana ketika dia hormat tadi Bapak Ibu? Di sini nanti ada data berarti dari seperti ini sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke peraturan dan nilai keyakinan kelas. Nah, ketika kita buat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai keyakinan kelas yang ada di situ? Nilai tanggung jawab. Ketika dia mengembalikan buku ke tempatnya, pasti ada nilainya, nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen.
dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu sebuah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain serta bersabar. Gunakan masker merupakan nilai keyakinan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan juga keamanan. Baik, kita masuk yang keempat, eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah saya jelaskan, sudah kita bahas di awal. Setiap manusia membutuhkan ini kebutuhan dasar manusia. Bukan murid aja, kita juga sebagai guru tentunya memiliki ini, membutuhkan ini. Pastinya kita butuh yang namanya bertahan hidup. Bukan begitu ya Pak Boji ya, kita harus bertahan hidup, kebutuhan kita. Kita juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya saya di sini butuh rasanya diterima dan disayangi. Kita butuh pemuasaan, kesenangan. Pastinya kita di sini butuh kesenangan dan kebebasan. Maka dari itu kenapa pelajaran anak-anak PAUD itu menantikan itu bermain. Kenapa bermain? Karena mereka kan masih membutuhkan ini kesenangan, bukan untuk belajarnya, tapi kesenangannya, menumbuhkan kesenangan mereka. Dan itulah memang dunia mereka. Baik Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Kita kembali dulu. Saya ingin bertanya, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 ini. Bu Yolanda, kayaknya Bu Yolanda paling paham nih, karena dia guru kita. Dia paling tahu kebutuhan dasar manusia. Menurut Bu Yolanda, anak-anak kita ini kayak mana dia butuhnya kesenangan? Kenapa butuh kesenangan? Bertahan hidup, rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Mana tadi ini Bu? Bisa lebih spesifik lagi Bu pertanyaannya? Setiap manusia pasti membutuhkan inilah 5 dasar nilai manusia. Kita butuh yang namanya bertahan hidup. Kira-kira contoh spesifik ke anak kita kan sering banyak ya Bu. Kayak mana bertahan hidupnya? Banyak ya latar belakangnya. Contohnya, kenapa kamu hari ini bajunya gini gitu ya? Iya Bu, orang tua saya bla 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 bla. Berarti kan dia kesini tuh dia melakukan itu untuk dia bertahan hidup. Seperti itu. Kayak mana rasanya kasih sayang dan rasa diterima? Ternyata anak kita ini kurang kasih sayang. Seperti itu kan Bu. Penguasaan, menurut Bapak dia punya nggak penguasaan? Kenapa dia nggak punya penguasaan? Itu tadi karena kurang rasa kasih sayang, kurang penguasaan, dia kurang perhatian, pasti kan kurang. Baru kesenangan, pastinya dia mencari kesenangannya di luar. Dan yang terakhir kebebasan, dia merasa dia butuh kebebasan. Seperti itu Bu. Ya, contoh di sekolah kita ini. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ini ya, untuk khusus anak-anak di sekolah kita ini memang struggle-nya itu berat, karena kehidupan anak-anak di sekolah kita ini menurut saya lumayan keras. Rata-rata yang bermasalah dengan BK itu, kalau diteliti latar belakangnya, biasanya itu memang kurang kasih sayang. Dalam artian kebutuhan dasarnya itu memang sudah tidak terpenuhi Bu. Udah ada yang kurang lah, mulai dari yang kesenangan, kasih sayang. Jadi ketika mengarahkan ke kesenangannya dia udah berbeda. Mungkin karena di rumah sering ada kata-kata KDRT secara verbal. Nah di sekolah pun ada seperti itu. Jadi dia membalaskannya ke teman yang dianggap lebih lemah dari dia. Begitu loh gambaran. Iya, terima kasih Bu. Iya benar Bapak. Kenapa anak kita itu nakal? Kenapa anak itu sebenarnya nakal? Kenapa dia agak berbeda? Karena itu Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Dia belum mendapatkan kasih sayang, dia belum mendapatkan kesenangan. Ternyata itu bukan dia bandel. Ya Bapak Ibu, karena 5 kebutuhan inilah belum didapatinya. Dia nggak dapat di rumah, di sekolah pun dia nggak dapat kasih sayang dari kita. Inilah yang membuat dia berbeda. Ini ternyata Bapak Ibu, bukan karena dia
Jadi mulai dari sini kitalah yang memenuhi kebutuhan dasar anak kita ini. Kayak mana kita pedoman adalah dua ini Bapak Ibu, rasa kasih sayang ini. Mungkin dengan tumbuhnya rasa kasih sayang itu antara kita dan murid akan timbullah motivasi dalam diri anak kita ini. Jadi mereka mau berubah bukan karena keterpaksaan, tapi karena rasa kasih sayang kita kepada dia, bukan karena keterpaksaan. Kita masuk yang kelima, eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Tadi ada identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri. Tadi saya bilang ada 5. Yang pertama, menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Burani, posisi kontrol mana yang sering Ibu gunakan? Baik, sini yang sering saya lakukan ataupun sekarang yang saya lakukan kepada anak-anak murid kita itu biasanya penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian kita menjadi teman. Ini terkadang saya lakukan juga. Kemudian cuma sekitar segitu saja dulu. Jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Guru. Iya benar. Saya saja pun, saya itu dulu juga sebagai penghukum. Ya Bu, sering saya hukum. Nah, kenapa kau gak bawa kamus? Kalau saya belajar bahasa Inggris, pasti saya hukumkan. Cari kamus, gitu kan Bu. Kalau nggak kamu gak usah masuk ke dalam kelas. Ternyata saya sebagai penghukum Bapak Ibu sebelumnya, ya kan? Sekarang semenjak saya belajar disiplin positif, ternyata yang saya lakukan itu salah. Kenapa salah? Karena itu akan menjadi identitas yang gagal. Jadi anak-anak itu gagal. Kenapa? Nggak ada tadi kebutuhan dasar saya sayangi. Dia nggak mendapatkan rasa kasih sayang dari saya. Malah saya hukum dia di sini. Terus saya buat dia merasa bersalah. Kayak mana rasanya? Tuh kan, kalau nggak bapak kamu saya buat dia merasa bersalah. Apa yang didapatnya itu? Kesedihan. Pasti dia merasa sedih. Teman, kita menjadi teman. Sebenarnya ini udah identitas yang berhasil, tapi kontrolnya itu dari luar. Ya Bapak Ibu, saya bahas satu-satu. Yang pertama motivasi. Ketika kita motivasi guru kita sebagai guru yang berbuat, identitas gagal itu yang bagaimana? Menghindari hukuman, menghargai penghukum. Ketika kita menjadi penghukum, yang pastinya kita menghargai, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir murid kita. Itulah kita sebagai penghukum. Yang tadi saya lakukan sebelumnya, saya adalah sebagai penghukum. Saya marah-marah, saya tunjuk-tunjuk. Kenapa kamu bapak kamu? Saya sebenarnya adalah penghukum sebelumnya. Baru membuat merasa bersalah. Ya pastinya guru semuanya suka berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kan kamu hari ini tahu belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya kamu jika kita belajar bahasa Inggris. Malah salah nambah kamus. Nah ternyata salah Bu Ika. Kita nggak boleh rupanya seperti itu. Kalau jadi teman gimana? Anak-anak itu Ibu, Bapak Ibu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ketika kita jadi teman, ada yang diharapkannya, ada ketergantungannya, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang pemantau menghitung dan mengukur. Sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sering ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini sama kamu, sering. Saya itu dulu sering. Setiap hari saya bilang sama kamu. Ternyata saya sebagai penghukum sering ya Bu, saya sering kan Pak Koji. Setiap hari 100 kali saya bilang sama kamu baru mengerti kan gitu ya Pak. Ternyata itu salah Pak, tidak boleh. Saya dulu sering kayak gitu. Ayolah lakukan ini dari ibu. Masa kamu gak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Berarti mendapatkan imbalan. Kalau pemantau, apa peraturannya? Sedangkan manajer Bapak Ibu, inilah yang baru seharusnya kita lakukan di sekolah.
Kenapa? Dengan melaksanakan sebagai manajer, maka anak itu akan menghargai dirinya sendiri. Timbullah motivasi intrinsik dari dalam anak itu tadi. Kenapa? Gimana? Kita sebagai gurunya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu hari ini nggak kamus, Gus? Contohnya, ya Bu, kamusnya nggak punya duit belinya. Jadi kita timbulkan dari diri dia sendiri, bukan kita yang menunjuk-nunjuk dia. Baru apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kan kita tanya. Jadi Gus, kalau kau nggak kamu kira-kira kayak mana lah ya? Apa kesepakatan kita? Kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Barulah ya seperti nggak kita berontak dan nggak kita tunjuk-tunjuk dia di sini. Nggak kita ini, tapi kita buat dia mencari kesalahan dia lah men. Kalau aku nggak kamus berarti aku harus cari kamus, atau yang lain aku nggak boleh masuk. Dari diri dia sendiri, karena kita udah punya keyakinan sendiri. Maksudnya kita udah membuat keyakinan kita dengan murid kita. Selanjutnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kemana kaitannya? Kalau identitas yang gagal, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Ketika kita jadi penghukum tadi, dia tidak akan mengingat kita. Kenapa? Dia akan meletakkan kita di luar dunia yang berkualitas ini. Selanjutnya kalau orang merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan di manajer ini Bapak Ibu, murid itu meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Dirinya sendiri. Baru, kalau kita sebagai penghukum, maka murid itu akan berkata, udahlah biar aja, nanti juga marah-marah lagi katanya, nanti juga marah-marah lagi. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa mau bapak harus biar aja gitu, nanti itu marah-marah lagi. Pasti kayak gitu kan Bu. Bukan karena dia menyesali perbuatannya, enggak. Baru kalau kita membuat dia merasa bersalah, maafkan saya katanya. Ketika jadi teman, saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata begitu. Ketika menjadi pengantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, dari dirinya ditanyanya, kayak mana lah yang biar aku bisa masuk belajar samamu? Jadi dari dalam dirinya ditanyanya. Dampak kepada murid, ketika kita menjadi penghukum, dampaknya murid akan mengulangi kesalahannya. Pasti seterusnya dia tidak akan buat kamus. Kalau pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah hati, murid akan merasa rendah hati. Kalau kita sebagai teman dengan murid, maka murid itu akan lemah, tidak mandiri dan bergantung pada kita. Sebagai pemantau, murid akan memiliki beralih pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita pemantau itu, saya pantau tiba-tiba dapat hadiah, itu dia. Kalau kita sebagai manajer, maka murid itu akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaikinya, dicarinya sendiri perbaikannya. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pembelajaran dalam segitiga restitusi. Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu dengar. Lihat. Tadi Bapak Ibu, di awal slide awal ada dia yang namanya tadi sebagai manajer. Sebagai manajer itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan dulu identitasnya dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Distabilkan dulu. Bukan kamu aja yang nggak bawa kamus, nah kita netralkan dia dulu. Baru kita validasi kebutuhannya.
kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Baru, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita stabilkan, mari selanjutnya kita validasi. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biasanya segitiga restitusi ini pastinya ingin digunakan oleh guru BK. Makanya Bapak Ibu, guru BK itu kalau menanggapi masalahnya pasti tetangga kayak kita marah-marah. Kau buka baju kayak gini. Ternyata dengan menerapkan segitiga restitusi ini, maka semuanya akan berubah. Baik Bapak Ibu, tadi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi ada 3, menstabilkan identitas. Gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pun pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkannya? Kita tanya dulu Bapak Ibu. Dengan melaksanakan validasi kebutuhan, tentunya kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Berarti kan tadi kalau dia gambar kamus, rasa kasih sayang dari orang tua itu kurang. Kenapa? Gak dipedulikan dia. Gak dipedulikan. Kalau kita kan kita pedulikan, berarti ada rasa kasih sayang. Buku apa aja yang mau dibawa? Nah, kan seperti itu kalau kita sebagai seorang orang tua itu sebenarnya seharusnya seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa disayangi. Baru pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belong, parts of survival. Udah tahu lah ya Bapak Ibu. Basic apa yang dibutuhkannya. Baru power kekuatannya, freedom kebebasannya, love and belonging itu tadi rasa sayang dan rasa disayangi dan diterimanya. Baru kesenangan serta apa? Nah, bertahan hidup. Nah, dengan melakukan validitas kebetulan ini, yang pertama guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang kita lakukan untuk validasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya dengan menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial serta nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Apa nilai-nilai universal apa yang pernah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin nggak jadi anak seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah Bapak Ibu, menanyakan keyakinan ini kebalikan apa yang telah kita sepakati. Makanya saya bilang tadi, ketika membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan kepada siswa kita, itu harus memang berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kita bisa kembali kepada apa kesepakatan kita kemarinnya. Jadi jangan kita sebagai guru yang membuat, tapi tanya sama anak muridnya, kalian mau belajar yang bagaimana? Kami mau belajar yang ada musiknya contohnya. Itu termasuk gaya belajar. Ya Bapak Ibu, boleh. Karena anak-anak itu gak semuanya harus dengan ceramah seperti itu. Bisa dengan video, bisa dengan lagu. Ada Bapak Ibu orang yang dia
suka lihat video, ada yang nggak bisa diganggu. Makanya Bapak Ibu tadi keyakinan itu kita buat bersama. Nah, sebelum refleksi, ada video yang telah saya buat berdasarkan permasalahan yang memang ada di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, atau mau es break lagi udah lah ya, belum mulai ngantuk ya Bu. Baik Bapak Ibu, ini kemarin saya angkat permasalahannya memang terjadi di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah permasalahan kemarin yang ada di sekolah kita. Yang saya lihat, kasus yang pertama, Novi merasa tidak senang berada di kelas barunya dan dia mendapatkan bully dari Mika dan Dwi. Di Bapak Ibu ada nama yang saya samarkan karena itu adalah sebagai privasi juga, makanya saya ganti. Baik Bapak Ibu, apapun kata kalian kemarin mengejar pada Sinovian sampai Sinovian menangis pada teman kita. Ibu tahu buat saya juga. Semua orang pun pernah melakukannya, tapi ini kalian mencari solusi dari permasalahan ini. Kalian pasti punya rasa mengapa melakukan hal itu. Betul atau tidak? Nah, setelah melakukan itu, apakah itu perbuatan yang sesuai dengan nilai dan etikanya? Apakah nilai umum yang kita laksanakannya? Ya, ini sekali. Jadi, apakah kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan? Selanjutnya, bagus. Ibu harap nilai dibasarkan dan keyakinan itu harus tetap digunakan ya. Terima kasih ya. baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tadi saya sudah menerapkan segitiga restitusi belum? Sudah. Yang pertama saya sadarkan dulu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan saya seorang guru pun saya bilang saya pernah melakukan kesalahan. Itu ada hal yang biasa. Saya sadarkan. Baru saya validasikan. Jadi menurutmu sudah sesuai nggak yang kamu buat itu dengan nilai-nilai kebajikan kita? Ternyata salah kata-kata itu. Baru bagaimana keyakinan kelasnya? Dia yang menentukan. Jadi menurut kamu apalah hal yang harus kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kita? Baru dijawabnya, ya Bu, kami akan meminta maaf kepada Novi dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, yang kenapa seperti itu? Iya, timbul motivasi dari dalam dirinya. Berarti mereka sendiri yang ingin meminta maaf. Itulah tadi Bapak Ibu, peran kita adalah sebagai manajer. Berarti bukan kepala sekolah aja yang manajer. Kita sebagai guru pun manajer untuk murid-murid kita. Kasus yang kedua, pada saat saya piket 5S, ada siswa yang kedapatan tidak memakai atribut lengkap, yaitu si Ali. Sering ya Bapak Ibu, kita di depan masih ada murid-murid kita yang nggak lengkap atributnya. Nah, saya mencoba melaksanakan segitiga restitusi di sini.
Kenapa pakaiannya minta sebarang? Udah Bapak Ibu, saya jelaskan aja. Di sini seperti itu, siapa tidak merapikan bajunya. Bisa nggak saya melaksanakan sedikit dari sisi? Saya tanya, kenapa tadi nggak rapi? Saya bilang, karena rasanya terlambat. Iya, yang buru-buru di rumah tadi saya buru-buru mem. Berarti 5 kebutuhan dasar mana yang nggak terpenuhi ya Bu? Bapak, tadi rasa disayangi, dia nggak mendapatkan rasa disayangi. Kenapa iya nggak disayangi mamanya? Berarti pagi-pagi nggak dirapikan. Mungkin mamanya juga kerja. Itu yang nggak didapatnya Bu. Makanya dia seperti itu, bukan karena dia asal-asal enggak. Ternyata itu. Baru saya tanya, menurutku itu udah sesuai nggak dengan peraturan kita? Enggak, men. Jadi apa yang sesuai? Itu tadi memakai atribut berpakaian rapi. Ya tak stabilkan. Berarti timbullah dari dirinya. Jadi apalah yang mau kamu lakukan? Nah, jawabnya, yang nanti mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Alif akan memakai atribut yang lengkap. Jadi tumbuhlah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, selesai. Kita masuk ke refleksi yang terakhir. Nggak usah pakai kertas. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Dan hal apa yang saya dapatkan? Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang Ibu dapatkan hari ini? Paradigma apa yang Ibu dapat hari ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya ulangi tadi Bapak Ibu, makna disiplin tadi adalah sebuah pembelajaran, bukan keterpaksaan. Dan motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri. Peran Amo seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini? Saya akan menjadi Amo yang seperti apa setelah mengikuti model ini? Baik Bapak Ibu, apakah ada yang menjawab? Pasti jawabannya berbeda-beda. Peran Amo itu berbeda-beda. Bisa jadi tadi Bu Belinda pernah menjadi pemantau atau pemegang rasa bersalah, berbeda-beda, nggak sama. Ya Bu Saul bisa jadi penghukum. Di sesi ini saya minta 2 orang melaksanakan refleksi. Adakah yang bersedia? Baiklah, untuk refleksinya saya akan jawab nomor 1 dan 2. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi yang mengubah paradigma saya itu yang pernah dilakukan, yaitu bahwasanya memberi hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak semuanya baik, bisa berdampak buruk. Apalagi untuk satu anak mungkin bisa saja penghargaan itu bisa menimbulkan motivasi bagi dia, tetapi bisa menjadi hukuman bagi teman-teman yang lain. Jadi yang hal baru yang dapat saya dapatkan dari sesi ini adalah yaitu dengan menerapkan pengakuan. Jadi setiap anak itu nanti diberi pengakuan, apresiasi masing-masing bergantian, tidak hanya fokus di satu anak. Ternyata secara bergantian kita akui anak itu ternyata kamu hari ini bagus, kemudian bergantian dengan teman-teman lainnya. Jadi pengakuan dan apresiasi itu ternyata yang paling baik kita terapkan, itu yang mengubah paradigma saya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya mengikuti sesi ini sangat senang karena sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kemudian saya bisa menerapkannya lebih baik lagi di dalam pembelajaran, khususnya bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia harus ada imbalan, tetapi muncul dari dalam dirinya sendiri bagaimana dia menghargai dirinya sendiri.
saja, terima kasih. Bapak kok belum nomor 34 nggak apa-apa. Nanti yang lain lagi tanggung jawab 1 sampai 34 juga nggak apa-apa. Untuk nomor 3, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Yang paling dekat adalah biasanya ada sebagai teman, tetapi posisi sebagai teman ini tentu tidak selamanya positif. Jadi yang paling baik adalah peran Among sebagai manajer. Ya, masih berhubungan sama yang tadi, itulah yang memiliki makna disiplin yang positif, disiplin yang sukses. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa? Saya akan melaksanakan yang paling baik penerapannya itu sistem Among sebagai manajer. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Lopita ya. Tadi kata Bu Lopita, hal baru yang didapatnya yaitu tadi ternyata memberikan penghargaan bukan berarti itu sebuah pujian, motivasi, ternyata sebagai hukuman. Ada lagi Pak Boji kali atau Bu Belinda atau Bu Wati? Ada? Bu Belinda mau atau Pak Boji? Oh, Pak Boji. Terima kasih Bu. Terkait refleksi, jadi barang tuh hal baru apa yang merubah para mas saya yang saya dapatkan. Tentu saja banyak ya Bu. Terkait jadi selama ini kan kita anggap kalau memberi hukuman atau kita berlaku sebagai teman kepada peserta didik itu kan hal yang baik. Ternyata setelah tadi sudah Ibu paparkan, jadi rupanya bisa jadi hal yang buruk rupanya untuk para kita. Karena kan mindset saya dulu kan sering dihukum lah, lumayan sering dihukum, dan itu menurut saya kalau sering dihukum sama guru itu jadi efek negatif. Jadi saya berusaha sebisa mungkin jangan jadi penghukum untuk guru saya. Saya buatlah mindset saya supaya saya itu jadi teman yang baik untuk guru saya. Ternyata ya nggak selamanya seperti kita harapkan, karena ada juga dampak negatifnya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin. Ya ternyata disiplin itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan ternyata. Karena disiplin itu kan tergantung pada motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang nggak ada niat disiplin, ya itu kan sulit. Kalau hanya disiplinnya karena paksaan, apalagi karena paksaan, ya kita mungkin disiplinnya pada saat tertentu aja karena nggak dari diri kita. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan? Itu tadi sudah saya jelaskan, mungkin berkaitan dulu. Ya, saya itu berperan sebagai teman selama ini. Dan selanjutnya berkaitan dengan peran nomor 4, saya akan menjadi Among berapa? Jadi mungkin kita semua sepakat ya Bu, bahwasanya kita pasti ke depannya akan berusaha untuk menjadi Among yang berlaku sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak memaksakan, tapi kita ajak peserta kita untuk tarik diri. Jadi segala sesuatu tentang peraturan, kedisiplinan itu berasal dari kesadaran bersendiri. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Boji. Give applause for Pak Boji. Kita beri tepuk tangan yang banyak. Lupa ya Bu Lopita. Tidak dan Bu Lopita serta Pak Boji. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, alangkah baiknya peran kita adalah sebagai manajer. Ya, tidak teman. Sebenarnya disiplin positif juga teman itu Pak Boji sudah bagus. Hanya adalah dampaknya tadi. Manajer itu kita bukan berarti manajer itu kita mengatur, enggak ya Bapak Ibu. Tapi di manajer itu ada juga sebagai teman. Teman itu termasuk juga ke manajer. Jadi iya, manajer itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Seperti yang kita ketahui, manajer itu kan dia juga memantau. Dia juga sebagai teman. Tapi itu segitiga restitusinya yang nggak dijalankan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, di sini sudah selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya,
tidak harus guru penggerak ya Bapak Ibu untuk melaksanakan disiplin positif ini. Jadi tidak hanya saya atau guru penggerak lain aja yang melaksanakan disiplin positif ini. Saya yakin teman-teman semuanya adalah calon-calon guru penggerak selanjutnya. Saya yakin kita semua bisa bergerak bersama-sama. Bukan saya sendiri yang bergerak, tapi bersama-sama bergerak. Pada hari ini, teman-teman sudah mampu bergerak, tinggal menggerakkannya saja. Seperti kata ajaib kami, kalimat ajaib kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada saat ini, saya sudah mampu menggerakkan teman-teman sekaliannya. Dan saya harap, saya yakin, teman-teman semuanya bisa menggerakkan sekolah kita ini agar melaksanakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman seluruhnya. Marilah kita bergerak bersama untuk sekolah kita. Sebelum acara ini saya tutup, tadi kita buka dengan doa. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Di sini kan Pak Poji sendiri laki-lakinya, bintangnya. Saya minta kepada Pak Poji. Kepada Pak Poji saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukup banyak ilmu yang kami terima hari ini ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada guru-guru CGP di sekolah kami ya Allah, agar semakin bersemangat dan agar mereka bisa menularkan ilmu yang pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kedepannya agar dapat mengikuti program guru penggerak yang bisa bermanfaat bagi sekolah kami ya Allah. UPTD SMP 1 Roda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Puji. Ya, semoga teman-teman sekalian adalah be next guru penggerak, agent of change, agen perubahan. Tadi tidak teman-teman semua ini sudah punya nilai, sudah punya peran sebagai guru penggerak. Kenapa? Teman-teman, kita sama-sama, saya lihat kita itu semua sudah jadi guru penggerak. Hanya saya saja yang duluan mengikuti pendidikan ini, Pak Poji. Jadi Bapak Ibu semuanya sebenarnya adalah agent of change, semuanya adalah agen perubahan, bukan saya sendiri. Kita semua di sini adalah agen perubahan. Tapi kamilah duluan yang terpanggil menjadi guru penggerak. Mungkin rezeki selanjutnya di Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya harap dengan diseminasi ini teman-teman sekalian dapat menerapkan disiplin positif atau budaya positif dari penjelasan tadi, posisi kontrol yang bagaimana yang lebih baik, dan nilai kebajikan yang bagaimana yang akan kita terapkan untuk anak kita. Baik, terima kasih, tidak berpanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.